Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Hai, Assalamualaikum, this is Otan speaking. Ada sebuah paradoks menarik yang sering terjadi dalam dunia kepemimpinan. Banyak orang yang memiliki ambisi besar untuk menjadi pemimpin, namun justru mereka yang berambisi ini seringkali tidak memiliki kualitas atau kredibilitas yang diperlukan untuk memimpin dengan baik. Sementara itu, orang-orang yang memiliki kemampuan, keahlian, dan kredibilitas yang tinggi dalam bidangnya justru sering merasa takut atau enggan untuk mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin. Paradoks ini merujuk pada ketidaksesuaian antara keinginan untuk menjadi pemimpin dengan kemampuan dan tanggung jawab yang dibutuhkan untuk menjalankan peran tersebut. Seringkali kita melihat sosok yang sangat berambisi untuk mencapai posisi kepemimpinan. Sosok ini mencoba terus-menerus untuk menggapai puncak tersebut. Beliau ini cenderung memiliki keinginan yang kuat untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Namun, kurang memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan kepemimpinan. Atau sekalipun pernah memimpin, sikap dan perangainya sudah tidak bisa dikatakan ideal lagi. Emang ada yang ideal, Tan? Ya nggak ada sih. Menurut Max Weber, seorang sosiolog terkenal, kepemimpinan yang efektif membutuhkan karisma yang seringkali hadir pada orang-orang yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain. Namun, dalam kenyataannya, orang yang terlalu fokus pada ambisi pribadi seringkali mengabaikan pentingnya pengembangan karakter dan keterampilan interpersonal yang diperlukan dalam kepemimpinan. Sebagai contoh, dalam banyak kasus politik dan juga terjadi di dunia bisnis, sosok yang memiliki kemampuan ambisi memang lebih sering mendapatkan posisi kepemimpinan, meskipun mereka tidak selalu memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu yang mereka kelola. Hal ini sejalan dengan teori The Peter Principle yang dikemukakan oleh Lawrence Peter, yang menyatakan bahwa setiap orang akan dipromosikan hingga mencapai tingkat ketidakmampuannya. Artinya, orang yang ambisius mungkin akan mendapatkan posisi pemimpin, namun tidak selalu berhasil mengelola posisi tersebut dengan baik. Di sisi lain, orang-orang yang memiliki kredibilitas, keahlian, dan kemampuan seringkali merasa ragu atau bahkan takut untuk mengambil peran tersebut. Dalam hal ini tidak selalu dikaitkan dengan intelektualitas yang menyadari kemampuannya masih terbatas, tapi juga ada keterlibatan spiritualitas. Mereka-mereka ini sadar betul Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat dan menghitung segala tindak tanduknya. Lebih lanjut, salah satu alasan utamanya adalah kesadaran mereka terhadap beratnya tanggung jawab yang harus diemban. Menurut John C. Maxwell, seorang ahli kepemimpinan terkemuka, kepemimpinan adalah tentang melayani, bukan dilayani. Orang yang berkompeten memahami bahwa menjadi pemimpin berarti harus siap mengorbankan banyak hal seperti waktu, energi, dan bahkan kadang-kadang reputasi pribadi. Seperti dikatakan sebelumnya, teman-teman, tantangan kepemimpinan tidak hanya terletak pada dunia ini, tetapi juga konsekuensi akhirat. Dalam tradisi Islam, misalnya, pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Teman-teman, selain itu, teori transformational leadership yang diperkenalkan oleh James Burns dan Bernard Bass juga memberikan perspektif tentang mengapa orang yang berkompeten cenderung enggan menjadi pemimpin. Pemimpin transformasional tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga kemampuan untuk menginspirasi perubahan positif dalam diri orang lain. Untuk melakukannya, mereka harus memiliki keinginan untuk memberi lebih banyak daripada sekedar menerima. Hal ini tentu bisa menjadi beban psikologis, terutama bagi individu yang sudah menyadari tanggung jawab moral dan spiritual yang datang dengan posisi kepemimpinan. Ketika jabatan kepemimpinan justru diisi oleh orang-orang yang haus kekuasaan, bukan karena kompetensi, maka yang terjadi adalah keputusan yang buruk karena pemimpin tidak memahami kompleksitas masalah, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan karena motivasi awalnya bukan untuk mengabdi, melainkan untuk kepentingan pribadi. Meritokrasi yang lemah, di mana orang-orang yang kompeten malah tersingkir atau memilih mundur dari sistem. Pertanyaannya, apakah kalian menemui tanda-tanda tersebut di Indonesia?